gerak. Tegap gerak. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 8, 9, 10, 11. Untuk pembahasan kita pada hari ini yang kemarin sudah ada yang tahu nggak pembahasannya apa? Tentang Asmaul Husna. Sudah ada yang tahu apa Asmaul Husna? Berapa ada Asmaul Husna? 99. Baiklah anak-anak sekalian, apakah kalian sudah mengenal Asmaul Husna? Ada berapa Asmaul Husna? 99. Yang Ibu bahas pada kesempatan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, profil pembelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah menjunjung tinggi akhlak mulia, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, untuk menghilangkan jenuh kita di dalam belajar, kita harus memberi semangat dengan tepuk kelima terlebih dahulu. Ayo anak-anak ibu sekalian, 1, 2, 3. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Ma'ul Husna. Al-Ma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Mu'min. Tujuan yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang apa tadi? Al-Ma'ul Husna. Yang apa tadi yang Al-Ma'ul Husnanya yang pertama apa? Ar-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Mu'min. yang ketiga, tujuannya itu peserta didik dapat menciptakan poster yang berhubungan dengan sikap orang beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Al-Ma'ul Husna, yaitu Ar-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Mu'min. Baiklah anak-anak, kita sekarang masuk ke pembahasan inti materi kita pada hari ini. Ibu akan membagikan 4 kelompok untuk memberikan tugas yang ibu berikan pada minggu yang lalu. Ya, silakan bagi kelompok dulu, 4 kelompok. Ya, bagikan 4 kelompok. Ya, ayo, bagikan 4 kelompok. Bagikan 4 kelompok. dalam menyelesaikan
yang mengingat ajaran Islam tentang pentingnya kesabaran. Dengan tekad yang kuat, Aminah akhirnya berhasil menyelesaikan soal tersebut. Dari pengalaman itu, Aminah dan belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Ya, sekalian untuk kelompok yang pertama tadi kita kasih tepuk tangannya dulu. Silakan maju kelompok yang dua lagi. Silakan kami ke depan. Yuk, cepat Agus. Cepat. Silakan. Baca hasilnya dan tadi. Cerita tentang Allah dan Islam. Kebaikan hati yang membawa berkah. Di sebuah lingkungan yang sederhana, tinggal seorang anak laki-laki bernama Fadil. Fadil adalah anak yang rendah dan senang membantu orang lain. Suatu hari, ketika sedang bermain di taman, Fadil melihat seorang nenek tua yang kesulitan membawa belanjaan. Tanpa ragu, Fadil segera mengambilnya dan menawarkan bantuan dan membantu nenek tersebut membawa belanjaan ke rumahnya. Nenek itu sangat terharu dengan kebaikan hati dan memberikan doa yang baik. Dari pengalaman Fadil belajar bahwa kebaikan hati selalu membawa berkah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Lanjutkan lagi ke kelompok tiga. Silakan perwakilan dari kelompok tiga membacakan hasilnya. Cerita tentang akhlak anak Islami, sikap hormat kepada sesama. Di sebuah lingkungan yang harmonis, tinggal seorang anak laki-laki bernama Ridwan. Ridwan adalah anak yang sopan dan menghormati orang lain. Suatu hari, ketika bertemu dengan tetangganya yang lebih tua, Ridwan selalu mengucap salam dan memperlihatkan sikap hormat tersebut. Tetangga-tetangga itu sangat menghargai sikap Ridwan dan santun dan menganggap sebagai contoh yang baik bagi anak-anak lain di lingkungan tersebut. Dari sikap Ridwan, kita belajar bahwa menghormati sesama adalah bagian penting dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok tiga. Itu perwakilan dari kelompok empat. Ya, silakan maju. Bacakan hasilnya. Cerita tentang akhlak anak Islami. Satu orang laki. Di sebuah kampung yang sejuk tinggal seorang anak perempuan bernama Zahra. Zahra adalah anak yang murah dan suka berbagi dengan orang lain. Suatu hari ketika sedang belajar pasar bersama ibunya, Zahra melihat seorang pengemis tua yang direncanai. Tanpa berpikir panjang, Zahra memberikan sebagian uang belanjanya kepada pengemis tersebut. Pengemis itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Zahra. Dari pengalaman itu, Zahra belajar bahwa moralitas adalah salah satu akhlak terpuji dalam Islam. Nah, silakan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok empat. Baiklah anak-anak, tentang pembahasan kita pada yang tadi pembahasan
Kelompok satu lagi. Silakan. Dan dulu tidak. Enggak dulu, satu. Tunggu. Bisa. Di atas ya. Ya, di atas bisa. Satu lagi. Silakan. Baiklah anak-anak, kita akan mengoreksi tentang hasil kaligrafi anak-anak ibu sekalian. Ini hasilnya udah bagus semua. Ya kan? Udah bagus semua kan hasilnya? Sekarang ibu minta membacakan tentang apa yang kalian buat tadi. Ya, ibu hitung 1, 2, 3. Semoga ditingkatkan lagi cara penulisan dan pemahamannya pada kalian semua. Anak, ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang pembahasan kita, yaitu Al-Ma'ul Husna. Al-Ma'ul Husna itu ada berapa? 5. Mungkin sampai di situ pembahasan kita pada hari ini. Mungkin kalau ada kekurangan, kita akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Baiklah anak-anak, untuk minggu besok kita akan membahas pelajaran kita tentang pembacaan surat Al-Kafirun. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.